Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahbub dari jurusan Informatika kelas A dengan NIM 238801014. Baik, kita akan mana ini? Baik, kita akan menjelaskan penerapan metode ID tree atau decision tree pada dataset credit card default. Metode ID tree digunakan untuk membuat pohon keputusan berdasarkan perhitungan entropi dan information gain. Tujuannya untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan gagal bayar atau tidak berdasarkan data historisnya. Decision tree adalah model pembelajaran mesin machine learning berbentuk pohon bercabang yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau prediksi. Setiap cabang di pohon itu ada pertanyaan atau kondisi if else, dan setiap daun atau leaf adalah hasil dari prediksinya. Selanjutnya, saya akan memvisualisasi pada bagian ini. Saya mengimpor beberapa library yang diperlukan untuk membangun model decision tree dengan algoritma ID tree. Train test split digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Decision tree classifier digunakan untuk membuat model pohon keputusan, sedangkan plot tree untuk menampilkan hasil visualisasi pohonnya. Dan yang terakhir, accuracy score, precision score, recall score, serta F1 score digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibuat. Nah, pada bagian ini, saya akan memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu fitur X dan fitur Y. Fitur atau variabel independen disimpan di dalam X, sedangkan kolom target yaitu hasil yang ingin diprediksi seperti gagal bayar atau tidak disimpan pada variabel Y. Dan di sini selanjutnya data dibagi menjadi dua bagian menggunakan train test split. Di sini saya membagi 70% data untuk training dan 30% data untuk testing. Parameternya yaitu ya random state sama dengan 42. Digunakan agar pembagian datanya selalu sama setiap kali dijalankan. Tujuan dari pembagian ini adalah supaya model bisa belajar dari data training lalu diuji ke data testing untuk melihat seberapa akurat hasil prediksinya. Di bagian terakhir ini menampilkan beberapa baris pertama data training dan data testing. Tujuannya untuk memastikan bahwa proses pembagian data sudah berjalan dengan benar. Dan mari kita lihat di sini ada menampilkan data trend dan data test. Nah, di sini terlihat bahwa setiap baris memiliki fitur seperti limit bal, sex education, marriage age, dan hasil dari uh, hasil dari bagian-bagian tersebut. Targetnya dan training akan digunakan untuk melatih model ID tree, sedangkan data testing nanti dipakai untuk mengevaluasi hasilnya. Nah, ini data testnya nih. Selanjutnya yaitu pada bagian ini saya mulai membangun model menggunakan algoritma decision tree dengan metode ID tree. Di sini saya menggunakan decision tree classifier dan scikit-learn dengan parameter criterion sama dengan entropi. Penggunaan entropi berarti kita memakai konsep information gain yang merupakan inti dari algoritma ID tree. Nilai random state sama dengan 42 digunakan agar hasil metode konsisten pada kali dijalankan. Kemudian model ini saya latih menggunakan data training melalui fungsi fit agar pohon keputusan bisa berbentuk berdasarkan pola dari data. Dan ini adalah decision tree-nya yang saya akan jelaskan lebih lanjut. Di sini saya menampilkan hingga kedalaman level 3 max depth sama dengan 3 supaya lebih mudah dibaca. Jadi warna biru itu menggambarkan kelas nasabah tidak gagal bayar, sedangkan warna oranye menggambarkan gagal bayar. Nah, cabang pertama yang muncul dalam pohon variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi seperti pi 0 dan pi AMT2 atau bil underscore AMT1. Nah, oke. Jadi visualisasi ini membantu kita memahami pola pengambilan keputusan dari model ID tree yang telah dilatih.
Selanjutnya saya ke setelah model selesai dilatih, tahap berikut adalah melakukan prediksi. Di sini saya menggunakan model decision tree untuk memprediksi hasil data testing. Nilai prediksi tersebut disimpan variabel y-pred yang berisi hasil klasifikasi nasabah apakah gagal bayar atau tidak gagal bayar. Terus di sini ada pengukuran prediksi skor. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran performa model penggunaan 4 metrik, yaitu akurasi untuk melihat seberapa banyak prediksi yang benar secara keseluruhan, dan presisi untuk mengukur ketepatan model dalam prediksi gagal bayar, dan recall untuk melihat kemampuan model menemukan semua data yang gagal bayar. Dan F1 score di sini yaitu rata-rata harmonik antara presisi dan recall dari hasil pengujian model menghasilkan akurasi sebesar 71,94% dan presisi 36,77% dan recall 40,05%, dan F1 score memiliki nilai 38,34%. Dan mungkin begitu saja pada tugas machine learning pada hari ini. Bye bye. Assalamualaikum.